Kalau kalian tahu, child free itu sebenarnya bukan masalah punya hak untuk nggak punya anak, tapi child free itu hanyalah masalah tentang kepercayaan terhadap Tuhan. Setiap kali gue membaca ada bahasan-bahasan tentang child free, itu pasti tidak jauh-jauh dikaitkan dari masalah orang tua yang tidak menghargai anaknya, orang tua yang memberikan trauma terhadap anak-anaknya, bahkan tentang orang tua yang tidak bisa menafkahi anak-anaknya tapi maksa jadi orang tua. Mulai dari situlah banyak pemikiran-pemikiran child free itu timbul. Apalagi itu juga didukung dengan orang-orang yang tidak suka dengan anak kecil. Belum lagi itu juga dipengaruhi dengan anggapan-anggapan bahwa kalau udah nikah harus punya anak, kalau misalnya enggak punya anak bakalan bermasalah sama mertua, terus bakal dianggap wanita yang bukan wanita dan lain sebagainya. Sampai akhirnya banyak orang yang merasa tuntutan agama terhadap kewajiban memiliki anak itu sangat menyulitkan bagi manusia, apalagi dengan tuntutan-tuntutan bahwa tidak semua manusia itu bisa menjadi orang tua dan semuanya tidak bisa provide kebutuhan anak-anaknya. Pertama, gue sangat setuju kalau memang tidak semua manusia itu bisa menjadi orang tua dan tidak semua manusia itu bisa benar-benar menjadi orang tua yang baik. Tapi kalau misalnya kalian bawa-bawa masalah agama dan kalian itu merasa bahwa agama itu terlalu menyulitkan terhadap kewajiban kita harus punya anak, perlu kalian tahu, dalam agama Islam memiliki anak itu sebetulnya tidak wajib. Tidak wajib punya anak bukan berarti boleh child free. Justru dengan child free, Islam itu menolak child free bukan berarti harus mewajibkan punya anak. Yang diwajibkan itu hanyalah niatnya sebagai manusia memiliki fitrah untuk memiliki keturunan. Itu berbeda dengan kewajiban harus untuk punya anak itu sendiri ya. Mungkin kalian masih bingung ya apa bedanya, karena kalian juga udah terdoktrin dari dulu masalah kalau misalnya orang udah niat punya anak berarti otomatis harus punya anak, padahal niat punya anak belum tentu harus punya anak. Mungkin agak susah kalau misalnya kalian tuh masih berprinsip lahirnya seorang anak itu dipengaruhi oleh keinginan manusia. Tapi kalau kalian belajar Islam lebih dalam lagi, lahirnya seorang anak itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh keinginan manusia. Mungkin ini kedengarannya nggak masuk akal, tapi gini loh, keinginan manusia untuk punya anak sebenarnya itu hanyalah merupakan fitrah sebagai manusia itu sendiri. Tapi untuk mendapatkan anak itu adalah bentuk usaha manusia kepada Tuhannya, kepada Allah ya, bentuk usaha dari manusia untuk merayu Allah istilahnya untuk mau memberikan anak. Tapi sebenarnya hak atas lahirnya seorang anak itu bukan haknya manusia, tetapi itu hak penuh dari Allah. Dan ketika seseorang itu memilih child free, apalagi dalam Islam, apa yang berdosa itu sebetulnya bukan masalah nggak boleh nggak punya anaknya, tetapi itu telah membuat kita jadi berprasangka buruk terhadap Allah. Kita jadi nggak percaya kalau Allah itu akan memberikan anak di waktu yang tepat sesuai dengan kemampuan kita. Nah, biasanya kalau bahas kayak gini, itu pasti selalu dikait-kaitkan dengan masalah-masalah orang tua yang menyiksa anaknya, ada orang tua yang membuang anaknya, dan lain-lain. Disclaimer ya, gue juga sangat setuju, dan gue sangat gak suka ketika ada orang tua yang memaksakan kehendak terhadap anaknya, atau ada orang tua yang zalim terhadap anaknya sampai ada kasus yang membuang anak. Tapi itu sama sekali bukan menjadikan alasan untuk manusia jadi harus child free. Karena dalam Islam kita hanya diperbolehkan menunda punya anak sampai benar-benar siap. Menunda sampai usia kita tua itu nggak ada masalah, asalkan tujuan kita itu menunda sampai kita benar-benar siap. Jadi sambil menunda kita benar-benar menyiapkan diri. Karena yang namanya anak itu adalah titipan kita. Meminta anak kepada Allah itu bukan meminta anak untuk menjadi milik kita, tapi kita meminta titipan dari Allah. Jadi apapun yang kita minta di dunia ini, tujuannya itu adalah kita harus menyiapkan diri sebagai orang yang dititipkan atau tidak dititipkan. Jadi tugas kita sebagai manusia itu hanya mempersiapkan itu saja. Kalau kita berbicara ada orang tua yang banyak bikin anaknya trauma, yang durhaka sama anaknya, yang menelantarkan anaknya, ya gue sangat sepakat kalau orang tua itu berdosa. Tetapi anak itu tetap lahir atas izin Allah. Jadi bukan karena si manusia itu cuma modal ngewe doang, modal hawa nafsu doang, tapi manusia itu modal hawa nafsu, modal pengen ngewo doang, itu hanyalah salah satu jalan agar anak itu bisa tercipta di dunia. Tapi lahirnya anak ke dunia itu tetap melalui izin dari Allah, karena dalam Islam proses terbentuknya anak lahir di dunia itu tidak hanya secara saintis, tapi ada juga proses peniupan ruh, dan yang meniupkan ruh atau nyawa ke dalam diri seorang manusia itu ya dari Allah. Kalau misalnya pemahaman orang ateis, pasti terbentuknya anak itu hanya dari sisi pengetahuan secara sains saja kan, dari bertemunya sel telur dan sperma, kemudian terjadi pembuahan, lalu terbentuk janin, terbentuk daging manusia. Tapi dalam Islam ada yang namanya proses peniupan ruh. Jadi manusia itu tidak hanya secara fisik, tapi ada ruh juga, yang dimana kalau dalam kepercayaan Islam nanti ruh sama jasadnya ini akan terlepas. Nah, lahirnya seorang anak ke dunia itu semua atas izin dari Allah, karena setelah nanti manusia itu mati, walaupun dia tidak menginginkan kelahiran itu, tapi dia sudah diizinkan oleh Allah untuk lahir ke dunia ini, dan nantinya manusia itu akan diberikan pertanggungjawaban kelak nanti di akhirat. Nah, kalau misalnya kalian itu bertanya atau berprinsip, gue juga nggak mau lahir di dunia ini, atau gue nggak minta lahir di dunia ini, ya sebenarnya itu lebih antara diri lo ke Allah, tapi bukan diri lo ke orang tua. Walaupun seorang anak itu dizolimi sama orang tuanya sendiri, tapi karena dia tetap diizinkan untuk lahir ke dunia ini, pastilah Allah itu punya alasan kenapa manusia tersebut
itu tetap lahir di dunia ini. Dan seorang anak yang memang dia dizolimi sama orang tuanya sendiri ya, tetap istilahnya tuh mendapatkan pahala kesabaran, sedangkan orang tuanya emang tetap dosa. Jadi semisal lu tuh ngerasa belum mampu secara mental, secara finansial untuk punya anak, menunda sampai tua tapi sambil mempersiapkan diri sambil belajar tentang ilmu parenting, itu nggak ada salahnya. Karena yang menjadikan standar untuk ya harus banget punya anak tuh sebetulnya bukan standar dari Allah, tapi standar dari manusia. Nah, kita sebagai muslim itu hanya mempersiapkan diri aja. Nah, kalau misalnya orang yang child-free dia berprinsip nggak mau punya anak, tapi dia nggak akan mempersiapkan diri jika nanti dia akan dititipi anak. Sementara orang yang menunda punya anak sampai umurnya tua, sampai umur 50 tahun itu istilah tuh kayak baru punya anak, dia akan menghabiskan waktunya untuk mempersiapkan diri, dan itulah yang dinilai pahala dari Allah ya. Walaupun kita bilang kalau jalan untuk meraih pahala masih banyak di dunia ini, tapi setidaknya ketika lu tidak berprinsip child free itu akan mengurangi seuzon lu terhadap Allah sendiri. Gue tahu banget kenapa orang-orang tiba-tiba langsung berprinsip jadi child free atau nggak mau punya anak, ya itu karena mereka juga ada doktrin dari budaya gitu yang mewajibkan harus punya anak, atau yang menganggap kalau punya anak itu tuh jadi nilai pencapaian status sosial. Makanya banyak orang-orang yang memilih berprinsip child free karena ingin menolak prinsip tersebut. Tapi sebenarnya kalau mau dikembalikan lagi kepada agama, cara untuk menolak prinsip tersebut ya salah satunya dengan mempercayai bahwa punya anak itu sebetulnya nggak wajib. Yang tidak diperbolehkan itu hanyalah niatnya saja. Jadi kalau misalnya lu nggak child free ya bukan berarti lu jadi wajib punya anak, enggak. Karena yang diwajibkan dalam agama, dalam konteks agama itu cuma niatnya doang. Sementara untuk masalah nanti punya anak secara fisiknya, secara nanti dikasih atau enggaknya, itu benar-benar udah haknya Allah sendiri kapan nanti mau ngasih. Yang penting kita itu hanya udah mempersiapkan diri aja. Yang gue miris tuh kebanyakan kalau misalnya yang kayak gini muslim, mereka tuh juga udah dengan pedenya berkata, kan yang namanya masalah ibadah kita bisa dapat dari mana aja, nggak harus punya anak. Ya emang nggak harus punya anak, tapi nanti yang akan dipertanyakan di akhirat itu adalah bukan karena lu nggak mau punya anak, tapi yang dipertanyakan itu adalah masalah kepercayaan lu terhadap Allah. Ya mungkin kita nggak usah ngomongin masalah dosa dalam bentuk judgment ya, gue juga nggak mau ngejudge, tapi di sini kita tuh sama-sama belajar tentang bagaimana kita berprasangka yang baik terhadap Allah, terhadap Tuhan kita sendiri. Karena jujur gue yang miris banget kayak gini-gini tuh kebanyakan yang ngomong nggak mau punya anak itu ya orang muslim sendiri. Menurut gue ya kalau misalnya lu berprinsip nggak mau punya anak ya mending jangan nikah sama sekali, mending gak usah nikah sekalian itu. Karena kalau misalnya nikah itu kan konteksnya ya udah buat ibadah, apalagi kalau misalnya lu tuh muslim terus lu nikah. Nah, yang namanya nikah itu kan konteksnya untuk ibadah. Buat apa lu nikah tapi lu juga bilang gak mau punya anak? Itu sama sekali gak dapat konteks ibadahnya. Itu cuma dapat konteks bahwa lu cuma mau hidup bersama aja dengan orang yang lu cintai, tapi dalam konteks halal gitu, dalam konteks biar gak dosa doang. Tapi lu juga istilahnya tuh kayak menambah dosa itu sendiri ya dengan cara berprinsip child free, berprinsip kagak mau punya anak. FYI ya, jadi gue itu sebetulnya adalah seorang cewek yang umurnya tuh udah gak muda lagi, dan di usia gue yang sekarang ini ditanyain masalah kapan nikah itu juga udah jadi hal yang biasa karena ditanya-tanya terus kan. Nah, dengan kondisi gue yang sekarang ini, apalagi gue juga masih punya trauma inner child yang sungguh sangat-sangat melekat dalam diri gue, dan juga gue juga punya istilah tuh kondisi fisik yang membuat gue tuh berpikir kayaknya kalau misalnya gue nanti hamil atau nanti gue punya anak itu bikin gue jadi nggak kuat deh. Faktor-faktor tersebut tuh bisa memicu gue untuk memilih child free, tapi gue tidak memilih untuk child free karena dengan kondisi gue yang sekarang gue nggak perlu child free, tapi gue tidak harus wajib punya anak. Dan di sini tuh Allah juga benar-benar menunjukkan kuasanya ketika dulu gue tuh udah pernah punya usaha untuk gue pengen menikah, udah pernah berusaha mengenalkan calon ke orang tua, tapi ternyata gagal itu istilahnya. Dan ternyata child free itu cuma masalah kepercayaan gue sama Allah aja. Kenyataannya tanpa gue harus berprinsip child free, gue juga nggak harus ngalamin itu semua. Gue nggak harus punya anak, nggak harus wajib gitu. Karena kita sebagai manusia ya, ketika Allah memang mungkin menganggap gue belum siap, ya udah gue tidak akan mendapatkan itu semua. Karena kita sebagai manusia harus fokus untuk mempersiapkan diri aja. Tapi masalah untuk dapat atau diterima atau enggaknya ya itu tidak tergantung sama keinginan kita. Keinginan kita pengaruhnya itu hanya di usaha aja. Gue juga gak setuju kok sama prinsip yang cewek umur segini, umur 20-an tuh harus punya anak-anak, kalau udah tua tuh punya anak susah. Gue juga gak setuju sama prinsip itu, karena menurut gue kalau pada akhirnya ketika kita sebagai cewek harus ngalamin yang namanya ketika tua, mungkin istilahnya itu kayak susah punya anak, dalam artian misalnya melahirkan susah atau mungkin rahimnya nggak kuat untuk melahirkan. Ketika memang itu udah jadi jalannya takdir Tuhan ya, emang harus kita lewatin. Kenapa kita terlalu takut untuk mengalami hal itu, sedangkan ternyata kita diharuskan mengalami hal seperti itu. Mau gak mau kan kita harus kuat. Punya anak di usia tua, please, itu nggak masalah banget. Walaupun mungkin setiap orang itu akan berpikir anak di usia tua itu beresiko, tapi sekali lagi itu hanyalah pandangan manusia. Selama ternyata kita diharuskan mengalami hal itu dan ternyata kita bisa kuat melewati proses itu, ya nggak ada salahnya. Karena sekali lagi masalah punya anak itu bukan karena kehendak kita, itu semua adalah takdirnya Allah, dan gimana Allah itu menguji seberapa seuzon kita sama Allah. Ketika kita punya anak usia tua, ketika kita ngerasa enggak bisa, itu sebenarnya secara tidak langsung kita juga udah seuzon sama Allah.
manusia itu dari dulu terlalu memberikan doktrin kalau misalnya Allah itu hanya meridhoi hal-hal yang baik buat kita, tapi istilahnya itu baik dalam arti tidak ada kesulitan. Padahal kesulitan itu belum tentu sesuatu yang buruk, bisa jadi kesulitan itu juga adalah hal yang baik. Tapi kadang-kadang manusia itu selalu ngerasa kalau misalnya seseorang itu dikasih kesulitan berarti itu adalah musibah dari Allah, itu adalah murkanya Allah karena kita tidak beribadah, karena kita tidak menjadi hamba yang baik. Tidak, Allah bukanlah Tuhan yang seperti itu. Jadi kita harus mengalami hal itu, ya berarti itu adalah ujian buat kita, dan itu adalah tanda Allah itu sayang sama kita. Gak usah deh kita tuh sibuk mencari-cari penyebab, kenapa ya ini semua gara-gara gue nggak hamil di usia muda, ini semua gara-gara gue nggak nikah di usia muda deh. Nggak gitu. Buat kalian para muslim, apalagi terutama cewek-cewek yang berprinsip child free, apapun alasan kalian, entah itu karena trauma lah, entah karena itu mental, karena inner child dan lain-lain, ya gue juga adalah orang yang sama seperti kalian yang mengalami hal seperti itu. Tapi ketika kalian itu tidak child free, tidak berprinsip child free, berarti kalian itu juga udah menaruh kepercayaan kepada Allah, udah menaruh prasangka yang baik kepada Allah bahwa Allah itu akan menitipkan kepada kalian waktu yang tepat untuk memiliki anak. Menunda punya anak sampai usia tua itu nggak masalah, asalkan di fase-fase kita menunda itu kita memang berusaha untuk memperbaiki diri. Apa bedanya sama orang yang di seumuran gue tapi berprinsip child free? Dia hanya akan berfokus pada melakukan hal yang diinginkan saja, tapi dia tidak akan berfokus untuk mempersiapkan diri yang terbaik, dan dia tidak akan berprasangka baik kepada Allah. Hanya itu bedanya.